Wal asr bantining salat asar iya konika tining ya salat asar as-salatul wusta konika anyamah as-salatul wusta. Jadi dalam ilmu hadis dijelaskan bahwa salat asar itu termasuk as-salatul wusta. Salatul wusta ini salat di antara salat yang 5 waktu yang lebih utama. Sama-sama kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu, tapi untuk sholat asar karena ini termasuk sholatul wusta, maka sholat asar itu sangat besar pahalanya ketika melaksanakan ibadah sholat asar, sehingga sholat asar ini disebut dengan as-sholatul wusta. Lisihatil hadithi karena sana hadith mak salat asar kain to disebutakin as-salatul wusta li sahadil hadis karena sana hadis bihi kalaban ya al-asar fahiya maka tining ya salat asar afdhalus shalawati pendaga lebih utama na banyak-banyak salat karena salat asar ini disebut dengan as-salatul wusta, maka salat asar itu termasuk sholat yang lebih utama di antara sholat yang 5 waktu, sama-sama wajib. Wayali ban angirengin hadakah al-asar, wayali ban angirengin hadakah ya sholat asar as-subuh ponapa sholat subuh. Setelah sholat asar yang afdal adalah sholat subuh, besar pahalanya. Thummal isya'u maka kare-kare sholat isya', thummal dhuhru maka kare-kare sholat dhuhur, thummal maghribu maka kare-kare sholat maghrib. Kama akan dabareng yakni tertib istadhara si adhhiraki udah gaya ma. Kama akan dabareng yakni tertib istadhara si adhhiraki si ajelasaki udah gaya ma syekhona pasira guru kaulah Ibnu Hajar Al-Haytami. Minal adillati dari banyak-banyak dalil. Jadi menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama Asy-Syafi'i Al-Azhar abad ke-9, salat yang afdal di antara salat yang 5 waktu itu salat asar, karena salat asar termasuk as-salatul wusta. Salatul wusta ini salat yang lebih utama di antara salat yang 5 waktu adalah sholat asar. Ini perspektif Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Juga ada pendapat ulama yang beda yang mengatakan bahwa sholat al-wusta itu termasuk sholat subuh. Jadi yang paling afdol sholat subuh di antara sholat yang 5 waktu. Karena memang hadisnya dua, ada yang mengatakan as-sholatul wusta itu sholat asar, juga ada yang mengatakan as-sholatul wusta yang dimaksud sholat subuh. Perbedaan pendapat ini bisa kita cek di dalam kitab tafsir Ibn Katsir juz 1. Bisa lihat di sana. Jadi ada pendapat sebenarnya. Namun pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang dimaksud dengan as-sholatul wusta ini sholat asar. Wa inna ma faddalu ban pastena anggota ma'akin kabi ulama atau fuqaha jama'at as-subhi ka berjamaah sholat subuh wal isya'i ban salat isya' liannaha karena sangkuna ya jama'at as-subhi karena sangkun ya jama'at as-subhi fihi ma idilum kaduana ya as-subuh wal isya' asyakku panika lebih masyakat, panika lebih ruwet, panika lebih repot pada. Kenapa para ulama itu mengunggulkan berjamaah salat subuh dan salat isya'? Di berjamaah salat subuh atau salat isya' ini termasuk sholat yang lebih utama ketimbang sholat wajib yang lainnya. Sangat masyakat, ruwet. Andai tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tidak mungkinlah untuk melakukan sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah. Karena waktunya muguk, waktunya ketondo, kan saya kento. Qala ar-Rafi'i ada bu sapa Imam ar-Rafi'i. Imam ar-Rafi'i ini termasuk mujtahid fatwa. Di madhab Syafi'i itu yang terkenal dengan mujtahid fatwanya ada 2 ulama. Pertama Imam ar-Rafi'i.
yang kedua Imam Nawawi. Makanya ketika di kitab-kitab fikih ada sebutan syaikhain atau syaikhani, dua syekh, dua kiai. Ini yang dimaksud dalam ilmu fikih adalah Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi. Karena al-murad indal itlaq bi syaikhain fi furu'il fiqh, yang dimaksud dengan syaikhain, syekh dua, ini Imam Rafi'i dan Imam Nawawi Syria. Namun Imam Nawawi ini tidak nutut sebenarnya, tak kejepok deh ke Imam Rafi'i. Jadi lebih dulu wafat Imam Ar-Rafi'i daripada Imam Nawawi. Imam Rafi'i ini wafat kira-kira sudah 7 tahun, baru lahir Imam Nawawi. Ini tak kejepok. Namun kedua ulama ini sangat top di mazhab Syafi'i, sehingga kitab-kitabnya dijadikan rujukan dalam fikih Syafi'iyah. Pada keramat kedua ulama tersebut sama-sama keramat. Kalau Imam Rafi'i ini kekeramatannya dulu di waktu beliau mengarang kitab, menyusun kitab, tidak ada lampu. Tidak ada lampu seperti sekarang, tidak ada listrik seperti sekarang. Ketika Imam Ar-Rafi'i ini menyusun kitab, mengarang kitab, di halaman rumahnya ini ada pohon anggur. Sejak mulai ya dan Roma yang kata berdebungkan anggur. Ketika beliau itu mengarang kitab, menyusun kitab, di waktu tidak ada lampu, pohon anggur inilah yang menjadi lampu. Terak ya, pun enggak merwori karo. Bukan anggur sebenarnya dalam menikah. Keramat kan? Keramatnya Imam Ar-Rafi'i. Kalau Imam Nawawi kekeramatannya ketika beliau mengarang kitab, menyusun kitab tidak ada lampu, maka telunjuk yang kiri, mohon maaf, tunjuk penuh tinggal sekacir kayak itu menjadi lampu. Jadi bukan pohon, tapi kekeramatannya itu mendekat, cekak berdiri dengan. Makanya ulama itu banding-bandingan antara kekeramatan Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, masih lebih unggul Imam Nawawi. Kenapa? Karena kekeramatannya Imam Nawawi itu melekat pada tubuhnya, pada badannya. Tunjuk penuting yang kiri ini menjadi lampu. Kalau Imam Rafi'i pohon anggur kan tak ning keman menebi bukan anggur. Tapi mun tunjuk penuting kriki ini ketonjuk penuting kan. Tapi kamu bisa awas kan paku tetap menjadi lampu. Itu hebatnya Imam Nawawi. Dawuhna Imam Rafi'i kanatis subhu salata Adam. Dawuh dak kalafal kanatis subhu salata Adam. Kanat ono as-subhu apa salat subuh. Salata Adam apa nika salat Nabi Adam. Jadi dulu Nabi Adam itu hanya salat subuh. Tok. Wa dzuhru ban bada apa salat zuhur, salat Dawud wa nika salat Nabi Dawud. Wal asru ban bada wa nafa salat asar, salat Sulaimanah wa nika salat Nabi Sulaiman. Wal maghribu ban bada panapa salat maghrib, salat Yaqubah paneka salat Nabi Yaqub. Wal insya'u lan ono apa salat isya, salat Yunus paneka salat Nabi Yunus alaihi wassalam, alaihi wassalatu wassalam, alaihim paneka moga tepe ing atasen kapi Nabi Adam, Daud, Sulaiman, Yaqub, Yunus, as-salatu tining tamben rahmat wassalamu ben tamben keselamatan. Intaha ampun totok qaulur Rafi'i wa tawah ma qalahur Rafi'i. Jadi salatnya Nabi Adam dulu itu hanya salat subuh. Nabi Daud hanya salat zuhur, Nabi Sulaiman salat asar, Nabi Yaqub hanya salat maghrib, sedangkan Nabi Yunus hanya salat isya. Kenapa demikian? Kok tidak seperti umatnya Nabi Muhammad yang sekarang? Kalau umatnya Nabi Muhammad lengkap 5 dalam sehari dan semalam, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, ini ada penjelasan dari Sayyid Abu Bakar Satto, pengarang kitab I'anatul Talibin. Hikmahnya dulu Nabi Adam itu hanya sholat subuh dan seterusnya. Karena pertama, 2 alasan. Yang pertama, taubat mereka semua. Taubatnya Nabi Adam, taubatnya Nabi Daud, taubatnya Nabi Sulaiman, taubatnya Nabi Yaqub dan Nabi Yunus itu diterima pada waktu yang telah ditentukan sholat kepada mereka. Seumpama Nabi Adam sholat subuh tok, karena di waktu diterimanya taubatnya Nabi Adam pada saat subuh.
Oleh sebab itu Allah memerintahkan sampean harus sholat subuh. Duhur sholat Nabi Daud, diterimanya taubatnya Nabi Daud sholat duhur. Begitu. Ini hikmah pertama. Yang kedua, atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi tersebut pada waktu itu. Pada waktu sholat yang telah ditentukan kepada nabi-nabi tersebut. Alasan nikah de Bunda Siti Abu Bakar Sabto pengarang kitab Ya'natul Talibin. Wa lamben oni ngasampian annas sholat ada kau sangkunah pon apa sholat tajibu poneka wajib ya sholat bi awalil waqti kalam edalem bi awalil waqti alba'u bi manafi bi awalil waqti edalem dokaluna waqtoh wujuban kalaban wajib ega bay maf'ul mutlak kenging atau ega bay hal kenging wujuban kalaban wajib wujuban hale wajib ngereng kasokan muwasaan tor hale jemberagi muwasaan tor hale jemberagi falahu maka paneka wenang ay fayajuzu lahu at-ta'khir falahu maka paneka wenang ikan di oreng at-ta'khiru tining ngakhiraki an awwalihi dari awwalah waqti an awwalihi dari awal waqti ila waqtin ya hiraki ila waqtin sampai waktu ya sang se kebusok ya waqtin ya sang se kebusok ya waqtin hada gaya salat bi syarti an yazimah kalaban syarat kudu asace ya wong ala fi'liha ing atase nglakoni ya salat nglakonin fihi dalam ya waqtin ya sa'uha fi waqtin fihi dalam ya waqtin ya sa'uha salat itu memang yang lebih afdal dilakukan pada awal waktu masuk waktu adzan ambil wudu salat kan begini yang lebih utama ketika Nabi dulu pernah ditanya oleh para sahabat tentang amal apa yang paling afdal ya Rasulullah menjawab as-shalah li awwali waktiha. Namun sholat itu ya boleh diakhirkan, tidak sholat pada awal waktu misalnya, boleh diakhirkan selama waktu masih ada, kita tetap boleh melaksanakan sholat. Korgi bede waktona, ura popo, gimon pon sobung, lain boleh. Selama waktu itu masih ada, boleh diakhirkan. Walau adrakah bahkan cek saking kajepo andai kata masih nutut satu rakaat di akhir waktu itu, misal sholat duhur ya, sholat duhur kira-kira jam 3 misal sudah habis misal waktunya sholat duhur tinggal satu rakaat misal sholat di waktu tersebut masih nutut satu rakaat pada waktu duhur 3 rakaatnya tidak nutut maka itu dianggap masih nutut pada waktu. Bukan qadha, itu masih tetap ada. Nah, jadi sholat 5 waktu ini nutut 1 rakaat dianggap nutut semua sholat. Ya, masih tetap sholat ada, bukan qadha. Kalau sudah tidak nutut pada 1 rakaat, ya itu baru qadha. Walau adrakah cek saking akajepo ya wong. Walau adrakah cek saking akajepo ya wong. Jadi mau seketap kentong yang kuira matura dan gula ngereng lampan lagi sekolah penyuanyar temboran beruringin tak betah kayak gitu kan iki tabarukan kepada mereka semua. Walau adraka benjak saking kajapo iya wong fil waqti dalam waktu rakaatan de kasarakaat ladunaha punten di babana rakaah ladunaha punten di babana rakaah. Bagaimana seandainya masih nutut 1 rakaat dalam waktunya sholat? Fal kullu maka tining sakapina sholat. Fal kullu ay kullu sholat. Fal kullu maka tining sakapina sholat ada panika hanya mau sholat ada. Jadi bukan qadha. Ada panika hanya mau sholat ada. Kejapok 1 rakaat waktu duhur, kejapok 1 rakaat waktu asor misalnya. Mari serakaat pas sobung waktona. Bagaimana? Maka sholatnya tetap dianggap sholat ada. Hanya maka kejapok kabeh. Karena saya benar Rasulullah man adraka rakaatan faqad adraka sholat. Nutut 1 rakaat sama dengan nutut semua sholat, semua rakaat sholat. Tapi mentak kejapok 1 rakaat sudah tak nutut itu sudah dianggap sholat qadha nanti. Wa illa billamun ta'adrakah wa illa billamun ta'adrakah ay wa illam yudrik wa illa billamun ta'adrakah ay wa illam yudrik raka'atan minal waqti faqadun
ai fahuwa qada'un ai fahuwa tegese makatining ya salat qada'un menikah salat qada ai fahuwa hingga kuwi lafal huwa teka rujuk ke salat tak apa karena khabar ini kang kuwi khabar se mudzakkar ai fahuwa tegese makatining ya mazkur min as-shalah qada'un menikah yang hanya salat qada di mana aja bawa rakaat pun beni salat ada tak aja bawa rakaat secara utuh itu sudah tidak dianggap salat ada tapi disebut dengan salat qada. Wa ya'samu bantu sayawung bi ikhraji ba'diha sebab makeluar setengahna iya salat bi ikhraji ba'diha sebab makeluar setengahna iya salat anil waqti diri waktu wa in adraka senajan kejapo iya wong rakaatan da rakaat wa in adraka senajan kejapo iya wong rakaatan da rakaat. Dadi muncet aniat nikam sebagian dari salat yang satu rakaat itu mau tidak dinututkan pada waktunya ini dosa walaupun sudah nutut satu rakaat karena hatinya puja niat serakaat ini kan dianggap nutut ke salat ke waktu pas aniat adenah dinalah sebagian dari satu rakaat ini saya tidak nututkan pada waktu misalnya sebagian dari satu rakaat ini kisah dosa misalnya. Naam engki benderja wa ya'samu Naam engki benderja wa ya'samu naam nika harfu jawabin wa tasdiqin engki huruf jawab dan huruf membenarkan hukum yang di depan. Naam kadzal hurufu ghairu ma tahassala bihi jawabun kana am wa qabla. Kan sini kali hozin tinggal dia. Naam engki bener kan sini kamu nama nain. Naam engki bener ja wa ya'tamu. Biasanya naam itu istidrak kepada hukum yang di depan. Carilah hukum di depan. Apa kira-kira lafal yang bermakna hukum? Maka istidraknya lafal naam kepada hukum yang di depan. Nikah wa ya'tamu dengan hukum dosa nih. Karena naam ini istidrak kepada lafal ya'tamu. Naam engki bener ja wa ya'tamu. Nah sini kamu guru nih kamu. Law syara'a lamun ala qayawung fi ghairil jum'ati edem lain salat jumat wa qad baqiya hale temen kareh wa qad ban wa hal wa qad baqiya hale temen kareh ma opo bareng ya sausé kebusok ya mah de salat ya sausé kebusok ya mah de salat jazm maka wenang lahu ikan di uwung bila karahatin tak kalaban makro wana apa sih wenang an yaqulah wana pokok tu melan an yutawilah mutaanti mun yatulah fi'il lazim mun tawalah yutawwilu ini fi'il muta'addi punya objek punya maf'ul an yutawwilah wana pakutu melanceng ya wong hadaka salat bil qiraati kalaban bebacan awid dzikri utawa zikir hatta yahruja sampai keluar al waktu wana apa waktu wa ilam yuki awqa ayuki ilmu tadi juga wa ilam yuki sanajan ta'anifaki yaum min hadiri ya salat rakaatan da kasrakaat fihi dilem ya al waqti alal mu'tamadi mitorot ing atasen kaul selebi kokoaki seumpamanya sudah punya keyakinan waktunya salat itu masih nutut satu rakaat karena kalau nutut satu rakaat itu kan dianggap sholatnya ada semua kan bukan qadha ya memperpanjang karena sudah menganggap satu rakaat itu masih nutut memperpanjang bacaan Fatihah surat misalnya atau dzikir ya boleh nggak apa-apa seperti itu karena pun di keyakinan di nutut rakaat kayak gitu fa ilam ya beko maka lamun tak kareh tak langgeng minal waktinya tanda dari waktu min ini bayan muqaddam biasanya sebagai budi jadi menemin ini kebuat dengan yada berarti min harfu jarrin ini bayan muqaddam jadi bayan penjelasannya tadi di depan bayan muqaddam menabiyin qalbiya ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti li badil azminah dan ke hozin kayak gitu Failam ya buka magalamun tak kare atau tak langgeng minal waktinya tanah. Nah, kan.
minal waktinya dana dari waktu kona pas tak langgeng utawa tak karim ma opo bareng ya sang usi kabusok ya ma hadega salat hadega salat aw kanat utawa badaya salat jumatan panika salat jumatan panika salat jumat lam yajus maka tak benang almaddu kona pamalanceng bebecan lam yajus maka tak benang almaddu kona pamalanceng bebecan. Kalau sudah punya keyakinan satu rakaat tidak nutut, maka tidak boleh memperpanjang bacaan di dalam sholat itu. Baca Fatihah, baca surat-suratan, tidak boleh diperpanjang. Kalau sudah punya keyakinan, waktunya sholat tidak nutut satu rakaat. Hijau jeng lanceng pun mau sini kan. Maksudnya apa? Mulai kejepok ke rakaat. Karena menabi kejepok rakaat ini kan dianggap sholat ada. Muntah kejepok satu rakaat tidak dianggap sholat ada, tapi dianggap sholat qadha. Wala yusannu bantai sunnataki al-iktisaru kana nyendek koma malolo. Wala yusannu bantai sunnataki al-iktisaru kana nyendek ala arkani sholati ing atasen banyak-banyak rukun salat li idraki kulliha karana kajepok sakapine ya salat li idraki kulliha karana kajepok sakapine ya salat fil waqti dalam waktu fil waktu dalam waktu. Andai waktunya sholat itu masih luas ya, masih panjang, tidak disunnahkan ketika sholat itu hanya membaca rukun-rukunnya sholat saja. Yang sunnah kemudian ditinggalkan, padahal waktu masih luas. Nah, tidak disunnahkan hanya melakukan rukunnya saja. Jadi sunat ini juga lakon ini yang waktunya masih panjang. Pon kan dikebai pon. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.